Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak dari nikmat-nikmatnya dan begitu besar dari apa yang Allah berikan pada kita semua, dan tentunya kita bersyukur pada Allah masih diberikan keteguhan di atas jalannya, masih dikuatkan untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi taufik untuk menjalankan tugas kita sebagai hambanya, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kembali kita biidznillah melanjutkan majelis dari kitab Sahih Al-Imam Abil Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi rahimahullahu ta'ala, yang waktunya adalah kita lanjutkan pada dari Kitabul Iman. Kita lanjutkan pada bab yang berjudul Ad-dalil ala anna min khisal iman an yuhibba li akhi al-muslimi ma yuhibbu li nafsi min khair. Ini kalau di versi syarah Syekh Muhammad bin Ali Al-Ethiopi. Mungkin di tempat antum agak berita, mungkin apa judulnya? Bab wujub mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang di syarah Nawawi ya. Nah, tafadhal iqra. Nah. وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد في حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. Nah, qala mu'allif rahimahullah taala bab wujubi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsara minal ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Lebih banyak atau lebih sangat daripada kecintaan pada keluarga, kepada anak, kepada orang tua dan manusia semuanya. Wa itlaqu adamil iman ala man lam yuhibbahu hadhil mahabbah, dan diitlaqkan atau disebut tidak beriman atas orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan seperti ini, yaitu kecintaan yang melebihi seluruh manusia, termasuk orang tua, termasuk anak, termasuk keluarga. Ini adalah bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya. Dan di sebagian naskah yang lain judulnya adalah bab ad-dalili ala anna min khisal iman ayuhibba li akhi al-muslimi ma yuhibbu nafsihi min al-khair. Bahwa dalil bahwa termasuk dari tanda-tanda keimanan seorang itu mencintai saudaranya yang muslim seperti yang dia cintai dirinya dari kebaikan. Ini tentunya kita telah membahas bahwa bab yang di dalam naskah kita baca itu bukan dari Imam Muslim. Ini bab ini dari pensyarah. Kalau yang kita baca tadi dari tulisan Al-Imam An-Nawawi. Ini tabwib penulisan bab itu bukan dari Imam Muslim tapi dari Al-Imam An-Nawawi. Kalau yang disyarah Imam Nawawi. Kalau disyarah yang lain tentunya adalah dari ulama yang lainnya. Nah, ini tentang judul yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kita baca hadis yang dibawakan muallif rahimahullahu taala. Qala wa haddatsani Zuhair ibnu Harbin, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair ibnu Harb, ya, yang beliau adalah seorang imam perawi yang thiqah, ya, guru dari Imam Muslim dalam sanadnya pertama. Kali ini ada dua sanad di sini. Qala, beliau berkata, hadatsana Ismail ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada Ismail ibnu Ulayyah yang namanya adalah Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Ismail bin Ibrahim bin Miksam yang masyhur dengan julukan Ismail ibnu Ulayyah. Ada yang mengatakan Ulayyah ini adalah nama ibunya, berarti bukan nama ayahnya, tapi adalah nama dari ibunya, sehingga diceritakan bahwa dia tidak suka sebetulnya dipanggil dengan Ibnu Ulayyah. Ulayyah ini adalah bukan namanya tapi nama ibunya. Kalau nama dia Ismail bin Ibrahim, ayahnya Ibrahim namanya. Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Dan beliau adalah imam thiqah, dan hadisnya dikeluarkan oleh ashab kutubus sittah, para pemilik kutubus sittah, Imam Bukhari dan Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Majah. Kemudian ha di sini ada huruf ha, ini adalah tahwil, artinya tahwil, yaitu pindah dari sanad yang berikutnya. Jadi sanad pertama perawi yaitu Imam Muslim, penulis meriwayatkan dari Zuhair bin Harb, gurunya. Jadi kemudian ini ganti mulai awal lagi sanad yang pertama, sanad yang kedua ha, ya. Ini alamat tahwil.
Ada yang mengartikan hail itu pembatas. Kalau tahwil itu berpindah sanad yang berikutnya. Kalau hail artinya adalah pembatas antara sanad yang satu dan sanad yang lain. Tapi artinya sama. Intinya adalah menunjukkan bahwa yang berikutnya mulai dari awal lagi. Jadi mulai dari awal sanad lagi. Ini hadis sanad. Wa hadatsana Syaiban ibnu Abi Syaibah. Kata Imam Muslim telah menceritakan pada kami Syaiban ibnu Abi Syaibah. Kita lihat yang pertama hadatsani Zuhair bin Harb, kedua adalah hadatsana Syaiban bin Abi Syaibah. Kalau pertama pakai dhamir mufrad hadatsani, kalau kedua dhamir jamak hadatsana. Berarti yang pertama itu Imam Muslim mendengar sendiri, tidak ada temannya. Nanti gurunya menyampaikan hadis ini sendirian Imam Muslim. Itu Zuhair bin Harb menyampaikan pada Imam Muslim dengan sendirian, tidak ada temannya. Kalau yang kedua hadatsana Syaiban bin Abi Syaibah, ini Syaiban menyampaikan hadis pada Imam Muslim bersama muridnya yang lain, maka pakai hadatsana. Jadi ini dibedakan sighah tahammulnya, sighah dalam menerima riwayat. Yang pertama pakai hadatsani, yang kedua pakai hadatsana, menunjukkan yang pertama beliau sendirian, yang mendengar hanya beliau sendiri. Adapun yang kedua adalah beliau dan yang lain. Dan ini termasuk di antara kejelian dari Imam Muslim di dalam membawakan sighah tahammul. Jadi dibedakan, kalau sendiri ya hadatsani, kalau beberapa temannya yang lain mendengar dengan hadatsana. Nah, kemudian qala berkata Syaiban, hadatsana Abdul Waris, telah menceritakan. Syaiban ini disebutkan beliau adalah Syaiban bin Abi Syaibah Al-Habati Abu Muhammad Al-Ubulli, Sadukun Yahim wa rumiya bil qadar, kata Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Saduk Yahim, ini derajat yang seperti itu adalah hasan hadisnya. Dan beliau mengatakan hadatsana Abdul Waris. Abdul Waris adalah Abdul Waris bin Sa'id Al-Ambari maulahum, Abu Baidah At-Tannuri Al-Basri, thiqatun sabtun, thiqah sabat. Ini derajat yang diulang, thiqah sabat atau thiqatun thiqah, ini lebih tinggi dari kalau cuma thiqah saja. Kilahuma, keduanya meriwayatkan an Abdul Aziz. Huma di sini kembali pada siapa? Dhamirnya kilahuma Ismail dan Abdul Waris. Jadi ketemu sanadnya pada Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi sini kalau di gambar sanadnya, di sini ada Ismail, di sini Abdul Waris. Keduanya meriwayatkan dari siapa? Dari Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Suhaib. Beliau adalah Abdul Aziz bin Suhaib, seorang imam yang thiqah, Al-Basri Al-Bunani, thiqatun akhrajahu ashabu sittah. An Anas bin Abdul Aziz, beliau seorang tabi'in, meriwayatkan dari Anas bin Malik An-Najjar radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah datang pertama ke Madinah sampai Rasulullah wafat. Beliau terus menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, tidak kurang tidak lebih. Yang beliau adalah sahabat yang mulia, di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sebabnya tentunya kita bisa melihat karena Anas ini adalah pelayan Rasulullah, ya, sehingga beliau selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi, entah ketika di rumah maupun kita bepergian, Anas selalu ikut kemanapun ikut. Ya, makanya
beliau tidak pernah lepas dari kehidupan Rasulullah SAW ketika di luar rumah dan di dalam rumah sebagian, sehingga beliau sering menghadiri peristiwa-peristiwa dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini diantara kelebihan yang Allah berikan pada beliau. Beliau selalu mengiringi Rasulullah sehingga banyak mendapat hati-hati Rasulullah SAW. Juga termasuk kebaikan dari ibu Anas, yaitu Ummu Sulaim yang menyerahkan Anas pada Rasulullah ketika masih kecil untuk menjadi pelayan Rasulullah. Akhirnya termasuk di antara sahabat paling banyak melihat hadis dari Rasulullah SAW. Dan beliau pernah menjadi amir atau gubernur Basrah dan wafat di Basrah. Qala berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun, tidaklah seorang hamba beriman. Wa fi hadis Abdul Waris ar-rajul, la yu'minu rajul. Di sini Imam Muslim memberikan penjelasan perbedaan antara lafaz dari Ismail dengan lafaz Abdul Waris. Ismail lafaznya abdun, kalau Abdul Waris lafaznya ar-rajulu. Meskipun secara makna sama. Beriman seorang laki-laki atau seorang hamba, hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in, sampai aku lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya dan manusia semuanya. Ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan penafian iman dari seorang hamba sampai dia mencintai Rasulullah SAW melebihi manusia semuanya, termasuk keluarganya, termasuk hartanya. Bukan manusia saja, bahkan juga seluruh apa yang di dunia. Dari dunia entah berupa keluarga, anak atau orang tua dan harta, lebih dia mencintai Rasul daripada semuanya. Itu baru beriman. Kalau dia masih mencintai selain Rasulullah SAW, ini tidak beriman. Di sini kita lihat la yu'minu. Meskipun yang benar tentunya yang dimaksud nafi ini bukan nafi asli iman, tapi nafi kamal iman. Maksudnya tidak sempurna keimanan orang yang dia tidak mencintai Rasulullah SAW di atas seluruh manusia dan seluruh apa yang di dunia. Nah, di sini hadis yang agung menunjukkan tentang sebab atau tanda kesempurnaan iman, yaitu seorang mencintai Rasulullah SAW melebihi semuanya, melebihi apapun yang ada di dunia. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang kedua kita baca nanti, bahwa mencintai Rasulullah melebihi anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Dan tentunya kita tahu bahwa keluarga kemudian juga anak, orang tua itu bagian dari manusia. Kenapa tidak disebutkan saja langsung hatta akuna habba ilaihi minan nasi ajmain, sampai aku lebih cinta daripada manusia semuanya. Kenapa disebutkan orang tua, anak, keluarga? Tentunya ini ada kekhususan di sini. Kenapa disebutkan? Ini termasuk atful amal khas, ataf yang umum atas yang khusus, karena manusia, karena orang tua, anak dan juga keluarga itu bagian dari manusia. Kenapa disebutkan? Karena biasanya yang disebutkan itu lebih dicintai dari seluruh manusia. Orang kalau punya anak itu dia lebih mencintai anaknya dari seluruh manusia. Orang punya orang tua mencintai orang tua daripada seluruh manusia. Orang punya keluarga, istri juga dia mencintai daripada seluruh manusia. Makanya itu dikhususkan. Kalau dia lebih mendahulukan cintaan Rasulullah atas anaknya, orang tuanya, tentunya dia lebih mendahulukan juga atas semua manusia. Mibabil aula. Jadi makanya disebutkan secara khusus, meskipun kita tahu bahwa yang disebutkan itu bagian dari
manusia. Nah, kemudian di dalam hadis ini kita lihat sanadnya rubai. Antara Imam Muslim dengan Rasulullah ada 4 orang. Itu maksud sanad yang paling tinggi dari Imam Muslim. Jadi ini sanad Ali yang paling tinggi dari Imam Muslim yaitu rubai. Antara beliau dan Rasulullah ada 4 orang. Karena memang yang maksimal yang paling tinggi dari Imam Muslim adalah rubaiyat. Adapun Imam Bukhari yang paling tinggi adalah sulatsiyat. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 3 orang. Kalau Imam Muslim adalah 4 orang. Jadi termasuk ini sanad yang paling tinggi dari Imam Muslim. Kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan semua perawinya adalah perawi jamaah, perawi dari kutubus sittah kecuali gurunya sendiri yang tidak dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, itu Zuhair bin Harb. Kemudian yang kedua yaitu Syaiban. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Imam Muslim. Ada yang lainnya dikeluarkan oleh ashab kutubus sittah. Nah, kemudian dari sini menunjukkan tentang mahabbah pada Rasulullah adalah yang wajib hukumnya atas setiap mukmin. Bahkan Rasulullah menafikan iman atas orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi semuanya. Aslul mahabbah wajib. Kemudian lebih mencintai Rasul atas semuanya adalah sunnah tentunya. Karena ini adalah maksudnya adalah kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai Rasulullah lebih seluruh manusia. Dan para ulama menyebutkan bahwa kecintaan itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah kecintaan ijlal wa ta'zim. Kecintaan yang artinya adalah mengagungkan atau memuliakan seperti pada Rasulullah SAW, kemudian pada para ulama, kepada orang tua tentunya adalah ini mahabbah yang sebenarnya adalah ta'zim, yaitu mengagungkan. Ada mahabbah yang sifatnya adalah syafaqah, kasih sayang. Contohnya kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah mahabbah cintaan pada sesama manusia. Cintai sesama manusia. Yang 3 hal ini ada dalam hadis ini dan juga tentunya lafaz yang kedua, hadis kedua, yang lafaz atau jalan kedua juga di sini ada. Kalau cintaan pada yang mahabbah ijlal wa ta'zim ada pada orang tua, mahabbah syafaqah ini pada anak, mahabbah yang pada sama ada pada manusia semuanya. Dan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi 3 mahabbah tersebut. Ini hendaknya seorang mukmin lebih mencintai Rasul dari semua kecintaan yang ada. Kemudian kecintaan pada harta benda juga masuk di dalam malihi di sini. Maka wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semuanya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa mahabbah di sini adalah hubul ikhtiar. Mahabbah di dalam memilih atau mendahulukan, bukan hub at-tabi. Bukan mahabbah sifatnya adalah tabiat. Kalau tabiat ini tentunya tidak bisa diatur. Tapi kalau masalah mendahulukan tentunya bisa diatur. Karena tentunya orang lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Dan kalau dia benar-benar beriman, iman yang sempurna, dia wajib mencintai Rasulullah di atas dirinya juga, bukan hanya manusia yang lainnya. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dia mengatakan bahwa dia mencintai Rasulullah melebihi semuanya, tapi kecuali dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu belum beriman.
sampai mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Kemudian Umar menyatakan, sekarang saya mencintai engkau melebihi diriku saya sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang benar kecintaanmu wahai Umar. Ini menunjukkan tentang wajibnya mencintai Rasulullah SAW melebihi semua, termasuk dirinya sendiri juga. Nah, melebihi dirinya sendiri semuanya. Dan kita sebutkan tadi ini adalah maksudnya la yu'min di sini adalah apa? Tidak sempurna keimanan. Bukan tidak beriman dari asalnya. Sehingga tidak dipahami kalau tidak mencintai Rasulullah melebihi manusia berarti dia kafir misalnya. Ini tidak benar. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kamalul iman, kesempurnaan dari keimanan. Nah, dan mencintai Rasulullah SAW bagian dari pokok-pokok keimanan. Ya, ini diiringkan dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengancam siapa saja mendahulukan kecintaan pada selain Allah dan Rasulnya melebihi Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatarabbasu, tunggulah sampai datang perkara Allah. Ketika manusia mencintai selain Allah dan Rasulnya, mencintai yang selain Allah dan Rasul melebihi Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Sebagaimana surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakanlah, jika saja bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, kerabat kalian, harta-harta, perdagangan, kemudian juga tempat tinggal, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang mendahulukan kecintaan pada selain Allah, ini mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya wajib bagi orang yang beriman dan keimanan yang sebenarnya mendahulukan kecintaan pada selain kepada Rasulullah SAW atas selainnya, siapapun dia, apapun dia, siapapun dia, baik itu manusia maupun harta benda atau dunia yang ada, semuanya. Ini adalah tanda dari kesempurnaan dari keimanan. Dan tentunya bukti atas hal itu ketika dia disuruh memilih misalnya antara mencintai Rasulullah dengan yang lainnya, dia lebih mencintai Rasulullah SAW. Dia mengorbankan apapun dalam kecintaannya pada Rasulullah SAW. Seperti contoh seorang sahabat yang mulia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang dia mengorbankan seluruh hartanya dalam rangka menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, itu hijrah ke Madinah dari Makkah. Ketika dia dihadang oleh orang-orang Quraisy, dia memberikan pilihan, sudah saya punya harta, ambil saja semuanya, kalian lepaskan saya. Diambil semua oleh orang Quraisy hartanya. Kemudian dia pergi ke Madinah meninggalkan seluruh harta yang dia miliki. Ini contoh, dia lebih mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan pada hartanya. Ini contoh yang agung perniagaan yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Makanya ketika sampai ke Madinah, maka Rasulullah mengomentari, Rabiha Suhaibun, telah beruntung Suhaib, karena dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada hartanya. Meskipun kalau orang lihat rugi dia,
harta yang banyak tinggalkan, ya, mungkin dia bisa memakai cara lain, tapi dia lebih menjauhkan kecintaan pada Allah dan Rasul daripada harta yang dia cintai. Nah, kemudian juga hadis yang aku ini menunjukkan, ya, bahwa tanda keimanan adalah mencintai Rasulullah atas semuanya. Dan tentunya berkurang keimanan dengan berkurangnya kecintaan tersebut. Semakin tinggi keimanan kecintaan seorang pada Rasulullah SAW, semakin tinggi semakin sempurna keimanannya. Semakin berkurang kecintaan pada Rasulullah SAW juga semakin berkurang dari keimanannya. Karena tanda kesempurnaan iman adalah mencintai Rasulullah SAW atas semuanya. Termasuk tanda kecintaan pada Rasulullah adalah meninggalkan syahwatnya atau nafsunya ketika itu menyelisih apa yang diajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melarang melihat pada hal yang diharamkan. Misalnya kalau laki-laki melihat pada wanita yang haramkan dilihat, yang bukan mahram, tentunya ini juga menunjukkan kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia lebih mendahulukan dari perintah atau larangan Rasulullah daripada hawa nafsunya. Ketika dia memiliki hal-hal yang dilarang dari kebiasaan yang mungkin dia sukai, hobi dan sebagainya, ketika Rasulullah mengatakan haram, maka dia meninggalkan itu karena kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mesti ada yang punya hobi musik atau mungkin nyanyian misalnya, Rasulullah melarang. Maka canda kecintaan pada Rasulullah adalah meninggalkan itu. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sangat senang, sangat suka, hobi melakukan itu, ya. Tapi ketika ada pilihan antara meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah dengan hawa nafsu, dia mendahulukan dari apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh, ya, tentang bagaimana orang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada seluruhnya, termasuk hawa nafsunya juga. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah wa azakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Tafadhal Iqra. Nah, qala Malik rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad ibnul Muthanna wa ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Sini belum Bashar, jadi ada Muhammad bin Bashar. Kalau Muhammad bin Muthanna ini memiliki julukan Az-Zamin, yang dia thiqah, akhrajahu ashab al-kutub as-sittah. Kalau Ibnu Bashar ini julukannya Bundar, dia juga sama thiqah. Hadisnya dikeluarkan oleh ashab kutubus sittah, pemilik kutubus sittah. Ini dua orang ini disebutkan oleh para ulama kafarosairihan, seperti kuda yang sama larinya, sama kencangnya. Maksudnya adalah selalu sama dari gurunya, berguru dengan guru yang sama, dengan riwayat sama, maka disebutkan keduanya kafarosairihan, disebutkan di dalam Taqribut Tahdhib. Keduanya adalah thiqah dan dikeluarkan hadis oleh ashab kutubus sittah, pemilik kutubus sittah. Qala, keduanya berkata, hadatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far yang julukannya Gundar. Tadinya bin Bundar, kali ini Gundar. Ini juga sama thiqah, akhrajahu ashab al-kutub
as-sittah. Qala dia berkata, hadatsana Syu'batu, telah menceritakan pada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Ar-Ru'asi Al-Kufi Abul Bistam, punya Abul Bistam, yang beliau thiqah imam min nuqatil hadis, termasuk di antara imam jarh wa ta'dil, dan beliau termasuk di antara perawi yang dikatakan, yang disebut oleh para ulama tidak meriwayatkan kecuali dari guru yang thiqah, tidak meriwayatkan kecuali dari guru yang thiqah. Dia termasuk perawi yang menyeleksi riwayat dari guru-gurunya, menyeleksi riwayat dari guru-gurunya. Jadi semua yang diriwayatkan dia seleksi, bukan diriwayatkan semuanya. Yang sahih baru yang beliau sampaikan lagi, yang diajarkan pada muridnya. Qala berkata, sami'tu Qatadah yuhaditsu an Anas. Aku mendengar Qatadah bin Di'amah Sadusi, thiqah rumiya bil qadar, menyampaikan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Qatadah disifati dengan tadlis. Dia termasuk mudallis. Disebutkan oleh para ulama digolongkan kepada perawi mudallisin. Tapi di sini aman dari tadlisnya, karena perawi dari Qatadah adalah Syu'bah. Dan Syu'bah dikenal sebagai perawi yang menyeleksi hadis gurunya, sehingga dia menyeleksi hadis Qatadah mana yang didengar Qatadah di gurunya, mana yang tidak. Di sini berarti ini termasuk hadis yang aman dari tadlis Qatadah, karena perawinya adalah Syu'bah. Jadi ini kita lihat bahwa murid itu juga berbeda-beda. Ada murid yang perhatian, yang selektif, bisa ngecek, bisa milah-milah dari riwayat gurunya, sehingga orang pun kalau meriwayatkan gurunya dari murid itu percaya. Ada yang murid yang tidak selektif, semua diambil meskipun ada keliruan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya ketelitian dari murid ini juga bermanfaat. Ya, ketika dia mengecek tidak sembarangan, maka tentunya juga bermanfaat bagi orang yang mengambil ilmu dari guru tersebut. Kalau melalui murid ini berarti percaya, tidak ada masalah. Seperti di sini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang dari kalian, hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari manusia semuanya. Tadi kita sebutkan bahwa ini banasi ajma'in, atful khas, atful am ala khas. Di wawu ini kan bahwa ataf, diatafkan pada anak dan orang tua. Ini atfu al-am ala khas, karena orang tua dan anak bagian dari manusia. Dan kita sebutkan tadi kenapa dikhususkan penyebutan orang tua dan anak, karena biasanya orang tua dan anak ini lebih dicintai dari seluruh manusia, maka disebutkan secara khusus ya. Makanya disebutkan secara khusus, sehingga dia ketika lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya dan orang tua, tentunya lebih mencintai Rasul dari manusia semuanya. Dan tadi disebutkan bahwa la yu'minu di sini adalah nafi al-kamal, bukan nafi asul iman, menafikan kesempurnaan iman, tidak sempurna iman saudara kalian sampai dia mencintai Rasulullah daripada seluruh manusia. Bukan nafiu al-asul iman, bukan tidak beriman maksudnya kafir, bukan ya, supaya tidak salah fahami. Ini banyak di dalam hadis yang penafian yang seakan-akan nafi asli, tapi yang benar adalah nafi dari kamal. Dan ini
mirip ya dengan hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu misalnya. Siapa yang beriman pada Allah di akhir, nah dia memuliakan tetangganya. Fal yukrim dhaifal, memuliakan tamunya. Ini maksudnya adalah tidaklah sempurna iman seorang. Siapa yang iman dengan iman yang sempurna, maka dia wajib memuliakan tamunya, wajib memuliakan tetangganya. Ini juga sama maksudnya, bukan menafikan asal iman, tapi menafikan kesempurnaan dari iman. Nah, kita lihat di sini bahwa hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, ya, termasuk jalan yang lain atau lafaz yang lain yang menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh manusia. Nah, kemudian apa tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama adalah mendahulukan perintah dan larangannya di atas hawa nafsu. Ini tandanya. Mendahulukan perintah Rasulullah dan larangan di atas hawa nafsu. Kemudian yang kedua, mencintai apa yang diajarkan Rasulullah SAW dari sunnah-sunnahnya. Mencintai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian membela sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Membela hati-hati Rasulullah SAW dari apa yang dilakukan manusia atasnya. Masuk orang yang mendustakan hadis tersebut, masuk orang-orang yang mereka menghina atau mengecek dari sunnah tersebut. Dia membela. Ini tanda dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dihina pada dirinya, direndahkan oleh manusia, dilecehkan, dia membela. Itu juga tanda cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ada orang yang menghina Rasulullah dengan ucapan atau dengan sindiran yang ada pada zaman ini, entah dari sebagian orang kafir atau bahkan mungkin mengaku Islam tapi dia terpengaruh dengan orang-orang kafir, kita membela, kita meluruskan. Ini termasuk dari kecintaan pada Rasulullah SAW. Ya, tuduhan Rasulullah itu dia orang yang melanggar hak asasi manusia, menikah anak yang masih kecil. Ya, ini termasuk tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Ini juga kita wajib membela. Kita mencintai Rasul wajib membela. Kemudian ketika ada orang yang mencela Rasulullah atau menghina kehormatan Rasulullah, tentunya kita juga melakukan pembelaan. Kalau memang dia ini keterlaluan, maka bisa ditangkap, dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses hukum. Kalau di negeri Islam tentunya orang yang mencaci Rasulullah itu hukumnya adalah dibunuh. Ya, karena dia telah melakukan perbuatan yang halal darah dan hartanya. Ini sebagaimana banyak kasus di negeri Islam bahwa ada orang mencaci Rasul kemudian ditangkap, kemudian disuruh bertaubat. Kalau nggak mau bertaubat maka dia dibunuh. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Sarihul Maslul Asy-Syatimir Rasul yang judulnya adalah pedang terhunus atas orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang muslim tentunya dia disuruh bertaubat. Kalau orang kafir juga diproses juga. Kalau dia memang tetap bersikeras juga dibunuh, hukumnya sama. Tapi tentunya ini di negeri yang memang kaum muslimin memiliki kekuatan, kaum muslimin memiliki suara yang dan juga memiliki wibawa,
Ya. Kalau di tempat-tempat atau kebanyakan negara sekarang memang kaum muslimin justru malah lemah kondisinya. Nah, dan tentunya kita juga melihat siapapun yang mencela Rasulullah dengan celaan apapun, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Kalaupun dia tidak dihukum di dunia, akan dihukum di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya juga di dunia dihukum. Banyak kasus kejadian siapa yang mencela Rasulullah maka dia dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada zaman beliau, seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang mencaci Rasulullah langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga seperti itu. Banyak dari para pencela Rasulullah yang langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selesai dari bab yang kalau di sini 16 ya, mungkin di sebagian naskah ada perbedaan sedikit. Ini bab berikutnya, ini masih berhubungan mahabbah, silakan dibaca. Fadal, manil qari. قال حدثنا محمد بن المثنى وبن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحبه لنفسه. Nah, bab ad-dalil ala anna man min khisal iman an yuhibba li akhil muslim ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Bab dalil menunjukkan bahwa termasuk dari tanda keimanan atau perilaku keiman hendaknya mencintai saudara yang muslim apa yang dia mencintai untuk dirinya dari kebaikan. Nah, qala hadatsana Muhammad bin Amutsanah bin Bashar. Jadi kita setelah membahas keduanya, qala keduanya berkata hadatsana Muhammad bin Ja'far, sama juga Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Syu'bah, juga Syu'bah ini. Ini sanad sama dengan sebelumnya. Qala sami'tu Qatadah yuhadits an Anas. Aku mendengar Qatadah menyampaikan hadis dari Anas. Dan kita telah membahas bahwa ini aman dari tadlis Syu'bah karena perawinya adalah Syu'bah. Aman dari tadlis Qatadah karena muridnya adalah Syu'bah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya atau untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, di sini sanadnya sama dengan sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan bahwa tidak beriman seorang sampai mencintai untuk saudaranya atau tetangganya apa yang dicintai bagi dirinya dari kebaikan. Ini juga di antara tanda kesempurnaan iman. Yaitu nafi di sini nafil kamal, tidak sempurna iman seorang sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Maksudnya kalau dia suka pada dirinya, dia juga wajib suka pada saudaranya. Kalau dia suka, dia tidak mendapat madarat, maka juga dia suka saudara tidak mendapatkan madarat. Kalau dia suka, dia mendapat kemudahan, dia juga suka saudaranya mendapat kemudahan. Ini di antara hadis yang bisa mengobati penyakit hasad. Mengobati penyakit apa? Hasad, dengki atau iri, ya. Ini kalau benar-benar mengamalkan hadis ini akan terlepas dari itu semua. Kalau dia benar-benar beriman, cinta pada saudaranya apa dicintai pada dirinya. Kalau dia suka pada dirinya, dia juga suka itu pada saudaranya. Kalau dia tidak suka dicela, diolok-olok, maka dia juga tidak mengolok-olok dan mencela
saudaranya. Dia juga merasa tidak nyaman ketika saudaranya dicela atau diolok-olok. Maka dia tidak akan berbuat keburukan pada saudaranya karena dianggap saudaranya seperti dirinya. Dia suka pada saudaranya apa dia cintai bagi dirinya. Mungkin ini termasuk di antara hadis yang agung yang merupakan terapi dari hasad. Karena hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya yang Rasulullah mengibaratkan seperti api yang membakar kayu bakar. Yakumul hasad. Fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Awaslah kalian, hati-hatilah dari penyakit hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka dengan mengamalkan hadis ini, mencintai saudara yang muslim sebagaimana mencintai untuk dirinya dari kebaikan, maka akan selamat dari hasad yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian juga di sini ada lafaz lain lijarihi, untuk tetangganya. Dan tetangga ini termasuk seorang yang kita wajib memberikan kebaikan, karena dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dia memiliki hak sebagai tetangga, hakul jar. Kalau dia adalah tetangga biasa, orang kafir, dia memiliki hak tetangga. Kalau dia orang muslim, dua hak, hakul jar, hakul muslim. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim. Kalau dia adalah seorang kerabat juga muslim, punya tiga hak: tetangga, kerabat, dan seorang muslim. Kalau dia kerabat yang orang kafir, punya dua hak juga, tetangga dan sebagai kerabat. Nah, yang di sini juga disebutkan oleh para ulama adalah hubul ikhtiyari. Cinta yang sifatnya adalah ikhtiar, bisa dia memilih, bukan tabi'i. Kalau tabi'i ini jelas tidak bisa diatur, tapi yang maksudnya adalah bagaimana dia mendahulukan, berupaya untuk mengupayakan apa yang dia suka kepada saudaranya atau kepada tetangganya. Ini termasuk di antara hadis yang agung yang menunjukkan di antara sebab seorang bisa mendapatkan kesempurnaan iman, yaitu dengan mencintai bagi saudaranya atau tetangganya apa dicintai kepada dirinya dari kebaikan. Termasuk juga kalau dia cinta mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar, dia suka itu juga didapatkan oleh saudaranya atau pada tetangganya, sehingga dia juga mengajarkan padanya, memberikan apa yang telah diketahui dari kebaikan, dari kebenaran pada saudara atau tetangga tersebut. Nah, silakan dibaca hadis yang kedua dari bab. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah hadatsani Zuhair bin Harb, dan telah menceritakan pada kami Zuhair bin Harb yang beliau thiqah. Qala hadatsani Yahya ibn Sa'id, telah menceritakan pada kami Yahya ibnu Sa'id al-Qattan al-Basri. Jadi kalau Yahya bin Sa'id ini ada beberapa nama. Kalau guru dari guru Imam Muslim adalah Al-Qattan, tapi kalau di atasnya lagi gurunya adalah Al-Ansari. Kalau ini adalah Al-Qattan, dia imam, thiqah, hafidh, mutqin, qudwah. An Husain al-Muallim, Husain bin Zakwan al-Muallim Al-Basri, yang beliau dikatakan oleh Ibnu Hajar thiqatun rubbama wahim. Thiqatun rubbama wahim. An Qatadah, dari Qatadah bin Di'amah Sadusi, yang tadi saya sebutkan tentang beliau. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jari aw qala li akhi ma yuhibbu nafsi. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya
apa dia cintai untuk dirinya. Ini sama tentunya dengan hadis yang sebelumnya tentang tanda kesempurnaan iman adalah mencintai kepada saudaranya seiman atau para tangganya apa yang dia cintai bagi dirinya. Nah, ini tentunya juga menunjukkan di antara mahabbah yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin agar dia mendapatkan kesempurnaan iman adalah mencintai untuk saudaranya atau tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia suka, dia melakukan untuk keduanya, saudara dan tangga tersebut. Nah, kita selesai dari bab ini, bab 17 atau mungkin bab 19 bagian naskah. Insyaallah untuk bab yang berikutnya akan kita baca di dalam kesempatan yang akan datang. Nah, silakan. Mencela siapa? Nabi. Nah, kalau kita dengar langsung ya langsung bisa disampaikan. Kalau mungkin dia punya syubhat ya bisa ditanya, kenapa bicara seperti itu? Ada orang kan mungkin dia bicara bukan karena dia sendiri, tapi karena pengaruh dari orang lain. Mungkin dia baca-baca atau mungkin dia mendapat ceramah yang mencela Rasulullah SAW bisa saja mungkin akhirnya masuk ya. Berarti mungkin ada syubhat. Yang jelas kalau kita mendengar ya langsung ya. Kalau itu orang kafir ya kita harus juga membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari bagian dari keimanan. Kalau di negeri yang tegakkan hukum Islam langsung dibawa ke hakim atau ke mana? Kalau mungkin di tempat yang ada polisi yang ma'ruf nahi munkar yang dilaporkan pada polisi tersebut. Nah, misalnya bisa kita kaji dalam kesempatan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.